Kompetisi individu telah berakhir, dan hari ini memasuki tahap kedua dari kompetisi, yaitu ujian energi spiritual. Pada tahap ini, dari masing-masing kuil harus mengerahkan 3 orang untuk maju dalam persaingan. Tidak lupa juga dengan pasukan secerca harapan. Di atas platform, suara Canjidian dapat terdengar oleh semua orang. Berdasarkan peringkat tahap pertama, pengujian energi spiritual akan berlangsung dalam urutan terbalik. Kuil prajurit, silakan maju terlebih dahulu. Di sana, Qiu Yanghao mengangguk dan melangkah maju bersama dengan 2 ahli lainnya. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kuil prajurit merupakan yang terlemah dari 6 kuil. Tetapi mereka memiliki populasi terbesar, lagi pula standar untuk menjadi seorang prajurit cukup rendah. Qiu Yanghao merupakan orang pertama yang maju, mengangkat tangannya dan meletakkan di atas pilar. Dengan segera, pilar itu berubah menjadi warna lain. Dari warna putih, perlahan berubah menjadi warna merah, jingga dan berhenti di warna kuning. Warna kuning ini menandakan energi spiritual Qiu Yanghao telah mencapai 200.000 unit. Usianya telah melewati 100 tahun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati ujian ini. Sedangkan 2 ahli lainnya juga memiliki sekitar 200.000 unit. Dan untuk jumlah keseluruhan kekuatan energi spiritual kuil prajurit mencapai 694.000. Hasil ini sedikit mengecewakan. Setelah kuil prajurit, datanglah kuil assassin. Keadaan mereka sedikit lebih baik. Dengan total energi spiritual mereka mencapai 783.000, yang saat ini bisa dianggap lumayan. Selanjutnya, giliran kuil summoner yang maju. Berkat tampilan yang kuat dari kepala kuil Chen Hongyu, mereka memiliki total energi spiritual yang mencapai 832.000. Itu jauh di atas 2 kuil sebelumnya. Semua orang tahu bahwa pasukan secerca harapan sangat tidak diuntungkan di sini. Usia mereka terlalu muda. Bagaimana bisa bersaing dengan energi spiritual? Pengujian masih berlanjut. Kuil penyihir secara tidak terduga mencapai nilai 1 juta unit dan sementara menempati peringkat pertama. Tetapi itu tidak bertahan lama karena kuil kesatria maju dan berhasil mengungguli mereka. Nilainya mencapai 1.200.000 unit. Dan untuk pasukan secerca harapan, mereka maju yang terakhir. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengalahkan yang lain, karena anggota mereka masih terlalu muda. Long Hao Chen, Cai Er, dan juga Chen Yinger maju ke depan untuk menguji energi spiritual mereka. Pada akhirnya, hasil dari ketiganya mencapai lebih dari 570.000. Sampai pada titik ini, hasil akhir diumumkan. Meskipun pasukan secerca harapan tidak diuntungkan dalam tahap ini, mereka masih berada di peringkat pertama dengan total 442 poin, diikuti oleh kuil kesatria dan juga kuil penyihir. Tahap kedua kompetisi sudah berakhir. Saat ini, Long Hao Chen bersama rekan-rekannya kembali ke dalam markas aliansi. Apakah Lin Xin belum kembali? Long Hao Chen bertanya pada Sima Xian. Di sana, Sima Xian menggelengkan kepalanya. Aku rasa dia belum datang. Kemarin dia mengatakan akan menemui kakeknya untuk belajar sebuah sihir. Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk. Samar-samar dia bisa menebak apa yang ingin dipelajari oleh Lin Xin. Di sisi lain, Wang Yuanyuan berteriak, "Kapten, biarkan aku yang maju di pertemuan besok." Mendengar itu, di sampingnya Chen Yinger segera bertanya dengan cemas, "Yuanyuan, apakah kamu ingin berebut denganku?" Pada tahap ketiga ini mengizinkan penggunaan peralatan. Jadi, dengan gaun suci spiritualku, aku pasti tidak akan menderita kerugian. Tahap ketiga dari kompetisi merupakan pertarungan domain. Masing-masing pihak akan mengirim 3 orang untuk maju ke dalam persaingan. Melihat keduanya saling bertengkar, Long Hao Chen tertawa. "Sudahlah, jangan berdebat. Biarkan aku menjelaskan situasinya. Kalian pasti akan paham siapa yang harus maju." Pertarungan domain merupakan persaingan domain murni, serta tampilan domain yang cocok. Persyaratan pertama, domain yang berhadapan tidak boleh berbenturan satu sama lain, tetapi harus saling melengkapi. Secara relatif,
atribut cahayaku dan domain dari Chai-Er cukup sinergis. Tetapi domain darahmu dan domain Chai-Er saling melawan satu sama lain. Meskipun domain dari Chen Yinger tidak dapat menghasilkan kombinasi dengan milik kita, setidaknya itu tidak akan bertentangan. Setelah penjelasan dari Long Hao Chen, Wang Yuanyuan langsung kecewa. Sementara Chen Yinger tersenyum padanya. Di sisi lain, Han Yu berkata, "Kapten, karena pertempuran domain besok akan sangat penting, bukankah kita harus berlatih terlebih dahulu?" Mendengar itu, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, jangan khawatir, aku sangat percaya diri." Mencapai pada titik ini, dia mengungkapkan senyuman misterius. Pada esok hari, ketika mereka melanjutkan ke dalam stadion, Lin Xin masih belum kembali. Long Hao Chen tidak mengirim orang lain untuk mencarinya. Dia yakin bahwa dia pasti akan kembali untuk kompetisi pasukan di hari berikutnya. Jarak antara markas aliansi dan stadion tidak terlalu jauh. Semua ahli dari 6 kuil dan pasukan secerca harapan kembali memasuki stadion. Area di luar stadion sudah lama dipenuhi oleh banyak orang, dan ketika melihat kelompok Long Hao Chen, sorakan segera datang dari mereka. "Pasukan secerca harapan." Kata-kata ini diteriakan secara serentak dengan ekspresi fanatik di wajah mereka. Hari-hari ini, kuil kesatria dengan sengaja menyebarkan berita tentang pencapaian pasukan ini. Catatan mereka tentang pembunuhan Dewa Iblis, kontribusi perang di dalam perang suci, dan yang lebih penting, bahwa mereka adalah pasukan pemburu iblis pertama yang menghancurkan pilar Dewa Iblis. 2 pilar Dewa Iblis telah dihancurkan di tangan mereka. Setelah melihat berita ini, bahkan manusia yang paling sedikit mengetahui tentang iblis, mereka tahu bahwa 72 pilar iblis adalah akar mereka. Era kegelapan telah berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun. Sementara pilar Dewa Iblis tidak pernah hancur. Merasakan sorak-sorai dari para penonton, setiap anggota pasukan secerca harapan menjadi penuh semangat. Demi aliansi, demi membawa semua umat manusia keluar dari kegelapan, mereka harus bertarung dengan berani dan membuat diri mereka menjadi lebih kuat. Setelah memasuki ke dalam stadion, Long Hao Chen mengangguk ke yang lain sebelum berjalan bersama Chai-Er dan juga Chen Yinger. Mereka datang lebih awal. Di dalam arena, satu-satunya yang hadir adalah mereka yang berasal dari kuil Summoner dan kuil Pendeta. Sedangkan kuil lainnya belum tiba. Di sana, Chen Yinger berkata dengan sedih, "Kakek, ada apa dengan penampilanmu? Jangan bilang kamu ingin bersaing denganku." Mendengar itu, Chen Hongyu menjadi sedikit marah. "Kamu benar-benar gadis yang baik. Bukan hanya tidak membantu kuil Summoner, tetapi malah membantu orang lain untuk mengalahkan kakekmu sendiri." Chen Yinger tersenyum dan kembali berkata, "Aku tahu meskipun kata-katamu sedikit tajam, tetapi sebenarnya kamu hanya tidak mau mengungkapkan ekspresimu." Di depan, Chen Hongyu dengan keras berkata, "Gadis kecil, kamu memang belum berubah. Kamu sudah dewasa, jadi sekarang ingatlah tugasmu." Setelah mendengar kata-kata ini dari Chen Hongyu, Chen Yinger berdiri tegak dan kemudian memberi salam. Beberapa waktu kemudian, pesaing dari kuil lain juga ada di sana. Pilar panjang dari kemarin sudah tidak ada lagi, digantikan oleh bola kristal besar. Bola kristal ini berukuran 5 meter, ditempatkan di tengah arena dan itu tampak kolosal. Melihat bola itu, orang bisa merasakan sebuah gelombang energi yang samar keluar dari dalamnya. Sebelumnya, Long Hao Chen telah diberitahu tentang bola kristal ini. Itu disebut bola suci yang merupakan sebuah alat ilahi. Terbuat dari kristal khusus, itu bisa menampung masukan energi spiritual yang sangat besar. Kekuatan mental Long Hao Chen memang luar biasa. Tetapi ketika berdiri di samping bola suci, dia diam-diam merasakan perubahan. Di dalam hati, dia bergumam, "Aku tidak bisa merasakan apapun darinya. Semakin aku mencoba melihat ke dalam, semakin aku ikut terseret ke dalamnya." Sementara Long Hao Chen sedang merenungkan bola suci, kepala wasit Chen Jidian sudah berjalan. Melirik kepada semua orang di tengah arena, dia kemudian berkata, "Apakah semua orang sudah siap? Sekarang mari kita mulai."
Tangan kanannya diletakkan pada bola suci. Esensi cahaya lembut dituangkan di dalamnya dan langsung mengubahnya menjadi warna emas muda. Secara perlahan muncul dari dasarnya. Dari sini, Long Hao Chen akhirnya mengerti mengapa bola suci digunakan dalam pertempuran domain. Itu karena jika seseorang tidak menggunakan domain, energi spiritual di dalam tubuh seseorang akan ditelan oleh bola suci ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dari penampilannya, bola suci benar-benar lebih menakutkan daripada alat ilahi lainnya yang pernah dia temui sebelumnya. Gelombang energi spiritual yang kejam beredar di udara ketika Long Hao Chen melangkah maju, membentuk segitiga dengan Chai-Er, Chen-Yinger, dan dirinya sendiri. Sementara itu, pancaran gerimis keluar dari tubuhnya menyelimuti mereka bertiga. Kedua tangan diulurkan ke depan. Cahaya kemasan dari domain Dewa Cahaya segera dituangkan ke dalam bola suci. Fenomena misterius muncul kemudian. Ketika domainnya bersentuhan dengan bola suci, kekuatan menelan di atasnya segera melemah secara signifikan. Dan bola itu kemudian berubah menjadi warna emas. Para ahli dari 6 kuil semuanya juga menuangkan domain mereka sendiri ke dalam bola. Dan segera di bawah desakan domain yang kuat, itu melepaskan warna cemerlang yang bersinar dengan terang. Tetapi Long Hao Chen dengan sangat cepat merasakan tekanan. Tekanan ini berasal dari bola suci, yang melepaskan kekuatan penyerapan yang kuat. Satu-satunya manfaat adalah sementara kekuatan domainnya dituangkan ke dalam bola suci, kekuatan mental Long Hao Chen juga melewatinya. Dengan cara ini, dia punya jalan keluar. Dengan kata lain, jika dia tidak dapat menahan kekuatan menelan ini lebih lama lagi, dia bisa kapan saja mengendalikan domainnya sendiri untuk melepaskan diri dari bola suci. Tetapi melakukan itu berarti dia tersingkir dari pertempuran domain. Long Tianying pernah mengatakan, jika domainnya harus melepaskan diri, dia akan menderita kekuatan dampak dari domain lain di dalamnya. Tekanan yang ditimbulkan bola suci pada Long Hao Chen tidak begitu luar biasa. Domain Dewa Cahayanya mencapai level yang sangat tinggi dan memiliki kendali yang sangat kuat. Jadi, meskipun tekanan itu ada, itu hanya menyebabkan konsumsi energi spiritualnya. Tekanan yang lebih besar terjadi pada ahli lain dari 6 kuil. Di dalam bola suci, ada hamparan besar ruang kacau. Setelah domain masuk ke dalam, mereka hanya bisa dikendalikan, tidak bisa menyerang atau bertahan. Jadi sekarang 21 domain berada di tengah-tengah berjuang satu sama lain di dalam bola. Saat ini, koordinasi terlihat sangat penting. 3 domain dari masing-masing sisi harus bersama tanpa perbedaan. Chai-Er dan Chen-Yinger memperkuat domain mereka sendiri. Domain pemurnian Chai-Er hampir langsung tercampur dengan domain Dewa Cahaya Long Hao Chen. Sedangkan domain Chen-Yinger mengelilingi mereka. Kekuatan besar dari gaun suci spiritual dapat terlihat di sana. Tidak peduli domain mana yang akan menyerang, itu akan segera ditolak dan mengalami guncangan yang cukup kuat. Dengan penggunaan peralatan, kartu traf dari 6 kuil juga mulai terlihat. Peserta kuil kesatria dalam pertempuran ini secara mengesankan, dipimpin oleh Long Tianying dengan Yang Hoyu di sampingnya, dan juga kesatria perisai yang tinggi. Tahta ilahi Long Tianying jelas merupakan alat ilahi, sedangkan Yang Hoyu mendapat bantuan dari binatang langit bintang, yang juga mencapai tingkat alat ilahi. Kesatria perisai tertinggi juga memiliki perisai besar di tangannya, yang memancarkan kilau keemasan gelap, dan juga merupakan alat ilahi. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat perisai peringkat ilahi selain perisai siput ilahi miliknya. Sampai pada titik ini, domain yang paling mendominasi di dalam bola merupakan ketiga kesatria ini. Dibandingkan dengan penyatuan domain mereka, domain pihak lain jelas tidak dapat melawan. Yang kedua dari kuil kesatria adalah kuil penyihir. Dipimpin oleh Li Zhengzi, domain mereka juga tampak mengesankan. Berkat tingkat kekuatan mental Long Hao Chen yang cukup besar, sambil mengendalikan domainnya sendiri, dia juga menyelidiki perubahan domain dari kuil lainnya. Kuil lain semuanya memiliki alat mereka sendiri, tetapi itu agak kurang jika dibandingkan dengan kuil penyihir dan kuil kesatria.
Yang paling menyedihkan adalah kuil prajurit. Saat ini, Chen Hongyu dan dua rekannya merasakan ketidakberdayaan ketika mereka menyebarkan domain. Sesekali dia melihat ke arah Chen Yinger dengan rasa kesakitan. Di dalam hati, dia bergumam, "Jika gadis ini berada di dalam pihak kita, aku akan sangat percaya diri untuk dapat bersaing melawan kuil kesatria dan kuil penyihir." 2 jam telah berlalu. Kali ini, beberapa perubahan situasi dapat terlihat. Saat ini 3 ahli dari kuil prajurit tampaknya sudah tidak dapat bertahan. Penggabungan domain mereka di dalam bola suci bergetar hebat di setiap tabrakan. Jelas, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ada yang berani memaksakan sesuatu di dalam pertempuran domain ini. Alasannya sederhana. Jika terjadi kecelakaan, domain akan hancur di dalam bola suci, yang dapat mengakibatkan kerusakan besar pada kekuatan seseorang. Qiu Yanghao akhirnya menghela nafas panjang. Dia harus menyerah bersama kedua temannya. Dengan tersingkirnya pihak Qiu Yanghao, persaingan di dalam bola suci menjadi semakin memanas. Kuil Assassin dan kuil Summoner sudah mendekati akhir mereka. Sedangkan di sisi pasukan Secerca Harapan tampak lebih baik. Mereka menjaga domain dengan sangat stabil. Setelah kuil prajurit menyerah, kuil pendeta menjadi sisi yang paling terancam. Mereka tidak ahli dalam menyerang atau bertahan. Sekarang hari sudah siang. Long Hao Chen yang telah tetap tenang sejauh ini tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Matanya berkedip dengan kecermelangan yang sangat jelas. Begitu kepalanya terangkat, itu mempengaruhi Yang Houyu dan juga Li Zhengzi. Melihat mata berkilau dari Long Hao Chen, Yang Houyu merasa kedinginan. Dia mengerti bahwa sesuatu akan terjadi. Seperti yang diharapkan, tindakan Long Hao Chen selanjutnya mengejutkan semua orang. Bahkan Chen Jidian juga tidak terkecuali. Apa yang sedang dia lakukan? Dalam pertarungan domain, masing-masing pihak harus menjaga penggabungan domain mereka, mempertahankan posisi dengan kuat, sambil melakukan yang terbaik untuk menghindari konsumsi yang berlebihan. Tetapi sekarang, Long Hao Chen tiba-tiba menyebarkan domainnya di dalam bola suci. Setelah domain dari 5 kuil menabrak cahaya putih keemasan ini, domain mereka segera dipukul mundur. Sebenarnya, apa yang dia lakukan? Li Zhengzi tercengang. Dia tidak berharap domain Long Hao Chen benar-benar menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Setelah beberapa saat terkejut, Li Zhengzi mengerutkan alisnya. Meskipun waktu yang singkat dia berurusan dengan Long Hao Chen, dia memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Apa yang dia tahu, meskipun usianya masih muda, dia menunjukkan karakter yang jauh lebih mantap daripada orang lain. Perluasan domainnya yang tiba-tiba, pasti itu ada tujuannya. Tetapi, apa yang dia rencanakan? Dengan sangat cepat, sebuah jawaban datang darinya. Sinar cahaya kemasan itu tiba-tiba ditarik kembali, dan Long Hao Chen tiba-tiba menggunakan kendali kuat dari domain miliknya. Yang lain tidak dapat menggunakan kendali di dalam bola suci, tetapi dia berhasil. Domain Dewa Cahaya secara bertahap terhubung dengan domain dari kuil pendeta. Ketika kedua domain melakukan kontak, 3 ahli dari kuil pendeta terlihat tidak percaya. Yang mereka lihat, domain Long Hao Chen yang besar dengan perlahan bergabung dengan domain mereka. Munculnya adegan ini membuat 3 ahli dari kuil kesatria penuh dengan ketidakpercayaan. Siapa yang bisa mengira bahwa Long Hao Chen akan membuat langkah yang mengejutkan? Dengan paksa menggabungkan domain dari kuil pendeta ke dalam miliknya. Dari semua kompetisi yang sudah berlangsung, belum ada situasi di mana 2 domain bergabung bersama. Bukan karena tidak mau, tetapi kurangnya kemampuan. Tindakan Long Hao Chen memang tampak sederhana, tetapi sebenarnya ini merupakan sesuatu yang bahkan Yang Houyu tidak dapat melakukannya. Mengendalikan domain seseorang di dalam bola suci itu terlalu sulit. Ini merupakan kartu truf dari Long Hao Chen. Rencana ini berjalan dengan baik. Melihat senyum di wajah Tetua Ling membuatnya sangat tenang. Di sisi lain, Long Jianying melirik Long Hao Chen dengan tampilan suram. Diam-diam dia berpikir, bocah ini benar-benar memanfaatkan kuil pendeta seperti itu. Pertempuran domain terus berlangsung tanpa ketegangan. Dan setelah 1 jam kemudian, kuil Assassin dan kuil Summoner mundur secara berurutan.
Kuil Kesatria, Kuil Penyihir, dan sisi yang dibentuk oleh Long Hao Chen dan Kuil Pendeta masih berdiri di dalam pertarungan. Ketika hari mulai gelap, 3 ahli dari Kuil Penyihir akhirnya menyerah. Kuil Kesatria juga mengikuti tidak lama setelah Kuil Penyihir. Bagaimanapun juga, mereka tidak punya cara untuk berdiri di atas pasukan Long Hao Chen. Oleh karena itu, ketiga kesatria itu langsung menyerah begitu saja. Dengan demikian, pertandingan telah selesai, hasilnya akan diumumkan. Pertarungan domain telah berakhir. Pada peringkat pertama ditempati pasukan Secerca Harapan, diikuti Kuil Pendeta, Kuil Kesatria, Kuil Penyihir, Kuil Summoner, Kuil Assassin, dan Kuil Prajurit. Untuk jumlah poin keseluruhan, peringkat pertama pasukan Secerca Harapan dengan 1042 poin, Kuil Kesatria 698 poin, Kuil Pendeta 620 poin, Kuil Penyihir 555, dan 3 kuil lainnya di bawah 300 poin. Kesenjangan antara pasukan Secerca Harapan dan kuil yang lain benar-benar sangat besar. Chen Jidian kembali melanjutkan. Pada hari berikutnya, tahap terakhir akan berlangsung. Karena jumlah kontestan yang tinggi dan penggunaan peralatan yang diizinkan, medan perang akan berlangsung di udara. Setelah kalimat ini diucapkan, Chen Hongyu tiba-tiba berteriak, "Wasit, aku yakin Anda juga melihat adegan sebelumnya. Aku pikir pasukan Secerca Harapan menang dengan cara yang curang." Mendengar itu, Chen Jidian menunjukkan sikap tenang. "Benarkah begitu? Baiklah, mari kita dengarkan pendapat dari tim yang lain. Long Tianying, bagaimana pendapatmu?" Di sana, Long Tianying menjawab dengan senyuman tenang. "Kurasa dia tidak melakukan kecurangan apapun. Meskipun aku kakeknya, harus aku akui. Bahkan aku tidak bisa mengendalikan domainku pada tingkat seperti itu." Sedangkan di sisi lain, Li Zhengzi juga mengutarakan pendapatnya. "Aku juga sependapat. Meskipun mereka menang menggunakan strategi yang sedikit licik, kekuatan mereka tidak bisa dipungkiri. Dan menurutku, tidak perlu diadakan tahap berikutnya. Aku menerima kemenangan pasukan Secerca Harapan." Kata-kata dari Li Zhengzi tidak hanya mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan, Long Tianying yang tidak terlalu menyukainya juga mengangguk dalam diam. Di sana, Chen Jidian juga mengangguk. Kompetisi kuil merupakan acara simbolis yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Jika ingin mengurangi jumlah tahapan, maka harus melakukan persetujuan dari semua kuil. Bagi yang setuju, silahkan angkat tangan kalian. Setelah kalimat dari Chen Jidian terdengar, Li Zhengzi yang tampak tenang merupakan orang pertama yang mengangkat tangannya. Selanjutnya, Kuil Kesatria dan pasukan Secerca Harapan mengangkat tangan mereka sendiri. Situasi ini benar-benar yang paling ideal di mata mereka. Di sisi lain, kepala kuil prajurit Qiu Yanghao melirik ke arah Li Zhengzi. Mengangkat tangannya, dia dipenuhi dengan kekaguman rahasia terhadap Li Zhengzi. Zheng Yu juga mengangkat tangannya, penuh penghargaan terhadap Long Hao Chen dan juga Cai Er. Akhirnya, kedua anak muda ini berdiri di puncak umat manusia. Sedangkan di sisi kuil pendeta, Ling Xiao secara alami tidak menunjukkan pertentangan. Mereka saat ini telah mencapai peringkat ketiga, nilai yang belum pernah ada sebelumnya di kuil pendeta. Hanya satu tangan tidak terangkat, dan sekarang satu-satunya pihak yang tersisa adalah kuil Summoner. Semua tatapan tertuju pada Chen Hongyu, dan setelah beberapa saat, Chen Hongyu juga mengangkat tangannya. Melihat semua orang menerima saran Li Zhengzi, Chen Jidian mengangguk. "Baiklah, dalam hal ini, aku mengumumkan hasil dari kompetisi kuil. Peringkat pertama adalah pasukan Secerca Harapan, yang kedua Kuil Kesatria, dan yang ketiga Kuil Pendeta. Untuk hari besok, perwakilan dari 6 kuil dan pasukan Secerca Harapan akan berkumpul dalam pertemuan untuk membahas masalah aliansi baru." Mendengar kata-kata dari Chen Jidian, semua orang membungkuk pada saat yang sama. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa karakter legendaris ini adalah wasit paling pas yang mereka miliki. Kompetisi diakhiri lebih awal setelah 3 tahap. Dapat dikatakan ini sangat tidak terduga. Saat ini, Li Zhengzi membawa senyum tipis di wajahnya ketika dia mengulurkan tangannya kepada Long Hao Chen.
Hao Chen, selamat atas kemenanganmu. Long Hao Chen memberikan tanggapan yang tulus. Terima kasih, Kepala Kuili. Di depan, Li Zhengzi kembali berkata, Hao Chen, aku akan menunggumu menaiki tahta ilahi. Mendengar Li Zhengzi mengatakan itu, Long Hao Chen mengangguk. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakanmu. Sedangkan dari sisi lain, Long Jianying mendekat ke samping Li Zhengzi dan menepuk pundaknya. Generasi muda akan datang. Awalnya aku mengira kamu masih muda selama ini. Tetapi sekarang kamu benar-benar jauh lebih tua. Di sana Li Zhengzi mendengus. Pak tua, meskipun kamu tidak sanggup, kamu melahirkan anak yang baik dan sekarang punya cucu yang baik. Mendengar ejekan itu, Long Jianying tidak mengambil hati. Hanya tertawa terbahak-bahak. Ini yang disebut keturunan yang hebat. Kemampuan Long Hao Chen yang baru saja ditampilkan di atas pembentukan aliansi baru. Dia benar-benar akan menjadikan kuil kesatria sebagai pemimpin selama 100 tahun ke depan. Jika manusia benar-benar berhasil mengalahkan iblis, posisi ini akan semakin tinggi. Jadi, dengan adanya Long Hao Chen bisa dikatakan menjadikan kuil kesatria sebagai pemimpin aliansi baru. Long Hao Chen membungkuk kepada para kepala kuil. Sambil dengan rendah hati dia menyatakan bahwa pencapaian kejuaraan hanyalah masalah keberuntungan. Kompetisi kuil telah dihentikan, tetapi ini hanyalah permulaan dari aliansi yang baru. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi lebih penting.